Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Brigita Erika Montolalu, NPP 291483. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang memiliki 17.508 pulau dan 1.340 suku bangsa serta 252 juta penduduk. Namun, di balik semuanya itu, 1001 masalah masih merundung Indonesia, mulai dari pengangguran, pelanggaran HAM, pencemaran lingkungan, bencana alam, serta korupsi. Yang masih sangat memprihatinkan adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara, baik perusahaan atau sebagainya, untuk kepentingan pribadi dan orang lain. Bukan hanya merugikan keuangan negara, melainkan merugikan hak ekonomi dan sosial masyarakat, serta merusak moral bangsa dan masyarakat. Menurut undang-undang, ada 30 jenis tindak pidana korupsi yang dikelompokkan menjadi 7 kategori. Salah satunya adalah gratifikasi. Saat ini saya akan menjelaskan tentang apa itu gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang meliputi pemberian uang, barang, kerabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya. Gratifikasi tersebut baik yang diterima di dalam negeri maupun di luar negeri, dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik maupun sarana tanpa elektronik. Selain sebagai tindak pidana korupsi, mengapa gratifikasi harus dilarang? Karena gratifikasi disebut juga sebagai suap yang tertunda atau suap yang terselubung. Gratifikasi sering dianggap sebagai akar korupsi. Dikhawatirkan pegawai negeri sipil atau penyelenggara negara yang terbiasa menerima gratifikasi lama-kelamaan terjerumus melakukan korupsi bentuk lain seperti suap, pemerasan, dan lainnya. Gratifikasi dilarang karena mendorong pegawai negeri atau penyelenggara negara bersifat tidak objektif, tidak adil, dan tidak profesional. Akibatnya, pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Undang-undang menggunakan istilah gratifikasi yang dianggap pemberian suap untuk menunjukkan bahwa penerimaan gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya. Pada saat ini, saya akan menjelaskan kriteria pada gratifikasi. Gratifikasi adalah pemberian yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara. Maka gratifikasi bersifat netral, sehingga tidak semua gratifikasi dilarang atau salah. Ada beberapa perbedaan antara gratifikasi yang dilarang dan yang boleh diterima. Pada tahap ini, saya akan menjelaskan tentang gratifikasi yang dilarang. Gratifikasi yang dilarang adalah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan. Yang kedua, penerimaan tersebut dilarang oleh peraturan yang berlaku, bertentangan dengan kode etik, memiliki konflik kepentingan, atau merupakan penerimaan yang tidak patut atau tidak wajar. Pada tahap yang kedua, saya akan menjelaskan tentang gratifikasi yang boleh diterima. Gratifikasi yang boleh diterima memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, berlaku umum, yaitu kondisi pemberian yang diberlakukan sama dalam hal jenis, bentuk, persyaratan, atau nilai untuk semua peserta dan memenuhi prinsip kewajaran atau kepatuhan. Yang kedua, tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga, dipandang sebagai wujud ekspresi, keramahan, tamahan, penghormatan dalam hubungan sosial antar sesama dalam batas nilai yang wajar. Yang keempat, merupakan bentuk pemberian yang berada dalam ranah adat istiadat, kebiasaan, dan norma yang hidup di masyarakat dalam pembatasan nilai yang wajar. Adapun sasaran larangan gratifikasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Bab 2 Pasal 2, penyelenggara negara yang dilarang menerima gratifikasi meliputi pejabat negara pada lembaga tertinggi negara, pejabat negara pada lembaga tinggi negara, menteri, gubernur, dan hakim. Pejabat negara lainnya yang dilarang menerima gratifikasi adalah duta besar, wakil gubernur, dan bupati atau wali kota dan wakilnya. Pejabat lainnya yang memiliki fungsi strategis juga dilarang menerima gratifikasi, yaitu
komisaris, direksi, dan pejabat struktural pada BUMN dan BUMD, pimpinan Bank Indonesia, pimpinan perguruan tinggi, pimpinan eselon 1 dan pejabat lainnya yang disamakan pada lingkungan sipil dan militer, jaksa, penyidik, panitera pengadilan, pimpinan proyek atau bendaharawan proyek, dan pegawai negeri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Nomor 20 Tahun 2001, pegawai negeri yang dilarang menerima gratifikasi meliputi pegawai pada MA dan MK, pegawai pada lembaga kementerian atau departemen dan LPND, pegawai pada Kejagung, pegawai pada Bank Indonesia, pimpinan dan pegawai pada Sekretariat MPR, DPR, DPD, DPRD, Provinsi atau Dati 2, pegawai pada perguruan tinggi, pegawai pada komisi atau badan yang dibentuk berdasarkan undang-undang, Kepres maupun PP, pimpinan dan pegawai pada Sekretaris Presiden, Sekretariat Wakil Presiden, Sekap dan Sekmil, pegawai pada BUMN dan BUMD, pegawai pada Badan Peradilan, anggota TNI dan Polri, serta pegawai sipil di lingkungan TNI dan Polri, pimpinan dan pegawai di lingkungan Pemda dan Dati 1 dan Dati 2. Sanksi gratifikasi. Gratifikasi merupakan salah satu jenis tindak pidana korupsi baru yang diatur dalam pasal 12B dan 12C Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi sejak 2001. Namun, bila penerima gratifikasi melaporkan pada KPK paling lambat 30 hari kerja, maka dibebaskan dari ancaman pidana gratifikasi. Ketentuan mengenai gratifikasi menurut undang-undang tersebut adalah bila nilai gratifikasi 10 juta atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. Bila kurang dari 10 juta, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dengan denda minimal 200 juta dan maksimal 1 miliar. Sekian pemaparan tentang gratifikasi, semoga bermanfaat. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua.